Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya, Yulianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru berperan penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang meliputi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam mencari solusi penyelesaian masalah. Kesimpulan saya tentang disiplin positif. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, sehingga dapat mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, sehingga tumbuh motivasi intrinsik. Materi motivasi perilaku manusia. Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dua motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ketiga ini merupakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik dapat dilakukan dengan yang pertama, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Yang kedua, motivasi intrinsik dapat ditumbuhkan melalui penerapan budaya positif di sekolah. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dua posisi kontrol ini menimbulkan identitas gagal pada murid. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau, dan manajer dapat membentuk identitas sukses pada murid. Hendaknya sebagai seorang guru, posisi manajerlah yang seharusnya paling sering kita gunakan, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai posisi kontrol manajer, guru dapat menerapkan restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Keyakinan kelas atau sekolah.
Guru berperan penting dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan membuat kesepakatan bersama dengan murid. Yang kedua, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya adalah mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Keterkaitan budaya positif dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah dapat membantu terwujudnya tujuan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun tumbuhnya kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia sekaligus anggota masyarakat. Keterkaitan budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru harus menjalin kolaborasi antar warga sekolah untuk dapat menjalankan kesepakatan kelas atau sekolah yang telah dibuat dan disepakati bersama. Keterkaitan budaya positif dan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang ingin dicapai sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya lulusan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan bergotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah dan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan membuat prakarsa perubahan dan dilakukan dengan tahapan bagja sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya juga akan melakukan refleksi tentang modul 1.4 melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini dari materi budaya positif harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan disebarluaskan pada rekan guru yang lain. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yaitu saya menyadari
bahwa sebelum ini saya sering menggunakan posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa posisi kontrol sebagai manajer sangat dibutuhkan dalam membentuk identitas sukses murid agar ia berperilaku positif dan menjadikan dirinya dalam dunia berkualitas. Guru juga dapat menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang bertengkar dengan menggunakan segitiga restitusi melalui tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat senang karena memperoleh pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi seorang guru dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Saya juga sangat termotivasi untuk terus belajar, menumbuhkan motivasi intrinsik, dan terus semangat menerapkan pengetahuan yang saya peroleh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik sebagian siswa dalam menjalankan keyakinan kelas atau sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Pertanyaan keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya gunakan adalah pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya sangat sedih karena harus memunculkan rasa bersalah pada murid atas tindakan yang mereka lakukan dan harus memberikan konsekuensi bila melanggar kesepakatan kelas. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan termotivasi, dan mulai menyadari tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, pada tahun 2023, saya pernah menerapkan restitusi dalam menyelesaikan masalah murid, namun hanya satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan pernyataan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua murid,
sehingga budaya positif bisa diterapkan di lingkungan rumah anak agar menjadi suatu kebiasaan dan dilakukan di mana saja ketika anak berada. Demikian pemaparan materi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia maju.